Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Molok 2022. Menceritakan tentang satu keluarga yang diteror oleh fenomena aneh sejak peristiwa meninggalnya sang nenek. Apakah teror yang menimpa keluarga ini? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah berawal dari tahun 1991, di mana ada sebuah pemandangan rumah yang dihuni oleh satu keluarga. Pertama-tama menampilkan sebuah foto ibu, nenek, dan seorang gadis kecil. Lalu tepat pada malam itu terjadi sebuah peristiwa mengerikan yang disaksikan oleh gadis kecil bernama Beatrix. Beatrix yang lagi asik bermain di gudang, tiba-tiba aja mendengar teriakan neneknya dari atas. Gak lama, tetesan-tetesan darah merembes jatuh ke bawah sampai mengenai Beatrix. Terdengar juga suara-suara keras yang membuat anak ini takut. 30 tahun kemudian, Beatrix sudah menjadi dewasa. Sekarang dia sudah berkeluarga, tapi statusnya jandoi dan memiliki seorang putri kecil bernama Hannah. Dia juga masih tinggal dengan kedua orang tuanya yang bernama Joel dan Catherine. Sampai detik ini, kehidupan Beatrix dan keluarga kecilnya baik-baik saja. Namun sampai di suatu malam, terjadi sebuah peristiwa aneh yang dialami oleh tetangga Beatrix. Secara tidak sadar, pria itu menggali tanah dan membuat sebuah lubang saat dia menoleh ke belakang. Paginya, polisi menemukan pria itu tewas. Tidak jelas apa yang dilakukannya tadi malam, tapi dugaan polisi dia tewas terkena hipotermia dan serangan jantung. Tidak jauh dari TKP, ada sekelompok penggali yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jonas. Jonas dan kelompoknya berhasil menemukan penemuan berharga, yaitu sebuah jasad perempuan utuh yang dilapisi lumpur berusia puluhan tahun. Entah apa yang membuat jasad itu awet, ini adalah misteri yang harus dipecahkan. Nah, jarak antara penemuan jasad dan rumah Beatrix itu tidak jauh. Tidak sengaja Jonas dan Beatrix bertemu. Mereka berdua pun saling berkenalan. Dan selama apa yang dilakukan kelompok Jonas tidak mengganggu, keluarga Beatrix mah boleh-boleh aja. Masih sama-sama penasaran di antara Beatrix maupun Jonas, malamnya mereka bertemu kembali dan menghabiskan waktu bersama di sebuah bar. Mereka minum-minum abok dan bercerita satu sama lain. Beatrix memberitahu bahwa dia adalah jandoi karena suaminya sudah meninggal. Karena selama sesi PDKT cukup nyaman, akhirnya Beatrix mulai curhat masa lalu, di mana ternyata neneknya dulu dibunuh dan pelakunya sampai sekarang tidak diketahui. Semenjak kejadian itu, ayahnya menjadi gila, mulai mengkonsumsi abok dan kehilangan pekerjaan. Sementara ibunya emosionalnya terganggu dan belakangan ini dia menderita penyakit misterius. Bukan apa-apa sih, Beatrix cuma sekedar curhat. Kali aja Jonas menganggap itu sebuah kutukan keluarga dan lebih memilih menjauhi dirinya. Tapi nyatanya Jonas peduli dan menjadi pendengar yang baik. Setelah cukup malam ini, keduanya masing-masing kembali pulang. Sampai di rumah, Beatrix sempat membacakan dongeng bobo untuk Hannah dan keluar memberikan perhatian kepada ayahnya. Ayah jangan begadang di luar, nanti masuk angin. Gak apa-apa nak, ayah udah biasa. Gi masuk terus bobo udah malam. Beatrix pun kembali masuk dan mematikan lampu tidur. Akan tetapi betapa kagetnya dia melihat sosok pria tidak dikenal tiba-tiba ada di rumahnya tanpa izin. Melihat pria itu membawa pisau, Beatrix langsung bergegas memberitahu ibunya. Siapa pria ini? Tingkah lakunya begitu aneh, seperti ada sesuatu yang mengendalikan. Lalu dia pun datang, mengincar Catherine untuk membunuhnya. Kata-kata yang diucapkannya itu, maafkan aku, mereka memaksaku melakukan ini. Di waktu yang tepat dari belakang Joel menghantam kepala pria itu hingga membuatnya pingsan. Kasus ini langsung ditangani oleh polisi. Setelah kejadian itu, Jonas datang berkunjung ke rumah Beatrix untuk meminta maaf. Ternyata pria misterius itu bernama Radu. Tidak lain tidak bukan dia adalah orangnya Jonas.
salah satu anggota dari kelompok penggali. Radu dikenal sebagai orang baik, semua anggota menyukai dia, tapi entah mengapa dia bisa melakukan hal gila, seperti ada sesuatu mengubah dia dan ini masih misteri. Beatrix khawatir dengan keselamatan keluarganya. Apakah ini benar-benar kutukan keluarga, di mana ia menganggap kejadian ini ada keterkaitan dengan masa lalu? Di tengah obrolan, tiba-tiba aja Catherine jatuh pingsan. Beatrix pun langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Beruntung ibunya baik-baik saja. Namun di rumah sakit, Beatrix gak sengaja melihat anak kecil yang bertingkah aneh. Kemanapun dia pergi, anak kecil itu selalu mengikutinya. Sampai akhirnya mereka berdua ada di sebuah lift. Anak kecil itu mengatakan, Nyi Umuret, gak tahu apa arti sebenarnya. Tapi saat mereka berjabat tangan, sekilas Beatrix melihat ada sosok aneh di belakangnya. Penasaran, Beatrix mencari tahu arti Nyi Umuret di Google. Ternyata itu artinya wanita itu tidak pernah mati. Apa itu maksudnya? Kemudian Beatrix dan Jonas bekerja sama untuk mendapatkan informasi. Mereka tahu bahwa pria misterius yang tewas di lubang dan Radu memiliki ciri yang sama saat mereka bertingkah aneh. Lalu di situ akhirnya Jonas memberitahu Beatrix tentang penemuan jasad wanita tua. Pokoknya jasad itu udah lama, gak tahu berapa. Yang jelas saat ini Jonas masih meneliti. Kemungkinan saja jasad ini juga ada hubungannya dengan peristiwa aneh yang telah terjadi. Singkat cerita, penelitian Jonas dan kelompoknya hampir selesai. Namun ada hal yang mengejutkan, di mana mereka menemukan 3 jasad lagi. Ini menarik, semuanya wanita dan masing-masing memiliki luka irisan di leher secara vertikal. Dibuat penasaran, asisten Jonas yaitu Sonia mendapatkan buku yang menceritakan legenda Peg. Ceritanya, berabad-abad lalu ada bangsawan jahat Walter dan istrinya yang ketus Helen. Mereka memperlakukan warganya sangat buruk dan hidup dengan bergelimang harta. Dilayani oleh belasan pelayan dan salah satunya gadis muda bernama Peg. Tidak lama setelah itu, Walter mulai memiliki hasrat terhadap gadis tersebut. Hingga akhirnya hal terburuk pun terjadi. Peg hamil. Ketika Helen tahu, amarahnya tak terbendung. Peg dianggap penyihir yang mengguna-guna suaminya. Peg yang menanti nasibnya di penjara bawah tanah, dia berdoa kepada dewa untuk pertolongan. Dewa kafir Moloch datang untuk membantunya. Sebagai gantinya, Moloch meminta tumbal apapun itu, termasuk keturunannya meski itu belum lahir. Dengan demikian, kesepakatan dibuat dan disegel, dan tanda Moloch terbakar di kening gadis itu. Besoknya, Peg akan dieksekusi mati. Helen meminta dia bertobat, namun Peg menolak. Sebelum ada yang bertindak, Peg mengeluarkan silet lalu mengiris lehernya. Peg tewas dan Helen pingsan. Namun sejak saat itu, jiwa raga Helen dikuasai sepenuhnya oleh Peg. Nafas dan kehidupan Helen menjadi milik Peg. Sebagai istri bangsawan, dia memanfaatkan pengaruhnya untuk mengambil alih pimpinan Walter. Dengan segera, kebahagiaan dan kemakmuran telah kembali. Hingga saat ini Peg dirayakan sebagai pahlawan wanita dan sang pemberani cahaya. Ya memang itu adalah cerita legenda, namun sebagian orang ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Sementara itu, Beatrix yang masih merasa cemas dan penasaran, dia sempat mengalami beberapa flashback masa lalu, di mana tepatnya saat kejadian neneknya tewas dibunuh. Beatrix dengan jelas dapat mengingat bahwa neneknya tewas ternyata dengan luka irisan di leher secara vertikal. Nah loh, sama banget kan dengan kondisi jasad yang ditemukan. Sedikit-sedikit misteri memunculkan bukti-bukti yang jelas. Rasa curiga yang menggebu-gebu, akhirnya Beatrix datang ke tempat penelitian Jonas. Benar saja Sonia menjelaskan kepada Beatrix semua jasad dari era yang berbeda dan semuanya masih ada hubungan kerabat. Ini mirip seperti pengorbanan legenda Peg. Mengingat neneknya bernasib seperti para korban, saat itu juga Beatrix mencoba membawa keluarganya pergi jauh. Sementara itu, di kota semua warga sedang merayakan pesta Peg yang tengah berlangsung. Jonas mencoba mengajak Beatrix ke pesta dan menghubunginya beberapa kali, tapi nggak bisa.
Sedangkan di sisi lain terlihat salah satu pria dari anggota kelompok Jonas kembali bertingkah aneh. Secara tidak sadar ia berjalan perlahan menuju rumah Patrick. Namun peristiwa ini sudah diantisipasi oleh Joel. Dia datang untuk menghentikannya. Namun dari situ Joel mulai mengalami fenomena aneh, di mana dia tiba-tiba bisa melihat sosok atau seperti arwah Catherine muncul di hadapannya. Entah apa maksudnya ini, Catherine kan masih hidup. Tapi yang jelas abis itu Joel langsung gak sadar dan bertingkah aneh. Perilaku Joel yang gak biasa itu disadari oleh Patrick dan ibunya. Untuk jaga-jaga, Patrick membawa Hannah ke basement sebagai tempat aman. Kemudian sama seperti yang dialami Radu, Joel yang bukan dirinya itu lagi-lagi datang untuk membunuh Catherine. Dengan terpaksa, Patrick memukul Joel hingga membuat dia tumbang. Baru sadar setelahnya kok Catherine menghilang. Di waktu yang sama juga Joel siuman dan dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Begitu dia naik ke lantai atas, lah kok Patrick udah pingsan aja. Di situ Catherine muncul dengan mata berwarna putih. Dengan tega dia menggantung Joel hingga membuatnya tewas. Di sisi lain, Sonia menyusul Jonas di pesta pek. Dia memberitahu Jonas, tadi Patrick datang ke tempat penelitian. Apa yang dilakukan Patrick diceritakan semua. Lalu Sonia dan Jonas pun berasumsi bahwa sampai detik ini mereka masih mengorbankan wanita untuk Dewa Molok. Patrick sempat berkata bahwa keluarganya dalam bahaya. Karena khawatir, akhirnya Jonas segera pergi ke rumah Patrick. Kembali di rumah Patrick, ketika tersadar dia dalam kondisi terikat di kasur. Di hadapannya ada Catherine yang ditemani oleh beberapa orang memakai kostum banteng. Catherine berkata kepada Patrick, "Tenang nak, ini hanya sebentar." Lalu saat itu juga Catherine mengiris lehernya sendiri hingga tewas. Lalu dari jasad Catherine muncullah sosok yang selama ini orang-orang menyebutnya legenda Peck. Beberapa saat kemudian, Jonas tiba di rumah Patrick. Jonas menemukan Patrick dalam kondisi pingsan. Setelah kejadian itu, Patrick dan Jonas masih menjalani hubungan baik. Jonas berpamitan dengan Patrick karena dia harus pergi ke luar negeri untuk pekerjaan. Namun sempat dia mengajak Patrick dan Hannah, berharap agar bisa memulihkan kondisinya pasca peristiwa itu. Namun Patrick menolak dan milih untuk tinggal di rumah lamanya. Dalam hati, Jonas agak sedikit merasakan Patrick berbeda dari sebelumnya. Tapi ya udahlah. Saat malam tiba, terlihat Patrick menemani Hannah membaca buku. Namun ternyata itu bukanlah Patrick. Patrick yang asli terlihat arwahnya dan sosok korban wanita lain sedang melihat Hannah di luar jendela. Yang menemani Hannah adalah sosok Peck. Sebuah fakta terungkap, jiwa dan raga Patrick sudah diambil, sepenuhnya sekarang dikuasai oleh Peck. Dan pengorbanan itu akan terus berlangsung sampai ke Hannah hingga saatnya tiba. Dan film pun selesai. Dari awal memang kita nggak sadar bahwa peristiwa yang dialami Radu dan Joel itu adalah sebuah pesan rahasia, di mana mereka dibisikkan oleh korban tumbal pengorbanan yang ingin menghentikan kutukan itu. Tapi apa daya guys, sosok Peck berhasil mengambil raga Patrick sebagai wadah baru. Dan pengorbanan itu akan terus berlangsung selamanya turun-menurun sampai ada yang bisa menghentikannya. Nah, itulah alur cerita dari film Molok. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.